Jadi izin hari ini saya akan membawakan sosialisasi dan sharing ilmu pendidikan guru penggerak modul budaya positif. Sejauh ini kami angkatan 4 sudah menyelesaikan satu modul, di mana modul 1 itu ada 1.1, 1.2, 1.3, dan yang keempat ini adalah 1.4 modul budaya positif. Di setiap akhir modul kami diberikan tuntutan untuk berbagi pemahaman. Karena modul 1.4 ini isinya mencakup dari modul 1.2 sampai 1.3. Saya adalah CGP angkatan 4. Kalau di Bondowoso itu angkatan yang pertama, tapi secara nasional angkatan 4. Informasi pendaftar CGP angkatan 4 Kabupaten Bondowoso 78. Yang diterima hanya sekitar 44, itu karena banyak yang tidak menyelesaikan seleksi. Jadi kalau kita menyelesaikan seleksi, kan diterima itu besar. Karena di sini tidak ada yang rumit untuk seleksinya itu. Next. Saya mulai lagi dengan salam dan bahagia. Jadi kita sebagai guru itu setiap kali pertemuan CGP pasti ada salam dan bahagia. Salam ini sama seperti kita mengucapkan salam harapan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kemudian bahagia, karena guru memang mengajar itu harus dengan bahagia. Kalau Bapak Ibu mengajar tidak dengan bahagia, ke anak-anak pasti sulit untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia. Ini konsep budaya positif. Kita adalah lembaga yang memiliki budaya positif itu sangat banyak. Mungkin teman-teman di pikirannya budaya positif yang sudah berkembang selama ini apa? Disiplin, apa lagi teman? 5S. Senyum. Ya, sebenarnya kita sudah menerapkan banyak sekali budaya positif. Jadi budaya positif yang sudah kita jalankan itu harus selalu kita kembangkan. Mana yang sudah baik itu kita tingkatkan atau kita evaluasi. Mana yang mau dimajukan lagi. Sebenarnya ini sudah menjadi budaya positif, tetapi belum terprogram. Nah, jadi budaya positif ini memang alangkah baiknya itu masuk ke program sekolah. Jadi semuanya tercover. Kita punya dokumentasi dan sebagainya. Untuk menciptakan budaya positif yang di sekolah, ini kita mulai dari kelas. Kita mulai dari kelas dulu. Dan semua kegiatan guru itu harus mulai dari diri. Jadi misalnya, sekolah saya nggak mungkin berkembang karena sekolah kita nggak punya dana. Karena setiap kali saya mengajukan program akan ditolak di atas. Atau kita selalu ditolak di masyarakat. Pikiran-pikiran seperti itu hanya akan menghambat kita. Itu kita hilangkan semuanya, tetapi kita kedepankan apa potensi yang kita miliki. Harus banyak kita cari sampai hal yang kurang ini terasa tidak ada sama sekali. Jadi budaya positif ini memang harus kita mulai dari kelas. Jadi tugas kita Bapak Ibu sebagai pendidik hanya menanamkan murid-murid itu memiliki disiplin diri. Ibaratnya tuh kalau petani, ini sering diibaratkan sama Ki Hajar, bahwa guru itu ibaratnya petani, hanya bisa membantu padi itu tumbuh dengan baik. Kita bisa menghilangkan hama, bisa memberi pupuk. Sama seperti kita membantu siswa, kita hanya bisa mengembangkan potensinya. Tetapi kita tidak pernah bisa menanam padi tumbuh jagung. Jadi kita tidak boleh memaksa siswa yang memiliki potensi berbeda menjadi seperti apa mau kita. Itu tidak mungkin terjadi. Dan di sini kenapa kok disiplin diri? Karena disiplin yang paling kuat melekat itu adalah disiplin yang datang dari diri sendiri. Saya pernah mencontohkan, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki barang yang sangat berharga di tangannya, kemudian saya datang dengan tiba-tiba, apakah akan dikasihkan kalau saya rebut? Pasti tidak ya, kecuali mungkin saya membujuk. Ya, itu sama dengan siswa. Kalau mereka itu tidak mau mengikuti disiplin yang ada di sekolah, tidak akan pernah terwujud. Kalau mereka sepertinya manut, itu sepertinya karena mereka
dirinya untuk kita kontrol. Mereka mau datang 6:30 itu karena mereka membiarkan dirinya. Kenapa kok dirinya sampai membiarkan kita kontrol? Ada sebabnya. Tapi kalau dia menolak, tidak, itu kesadarannya belum ada, sampai lulus pun dia tetap tidak akan patuh. Lanjut. Nah, ini kita bicara tentang teori kontrol dari Dr. Geser ini paradigma yang harus kita ubah. Paradigma guru yang selama ini nyata itu seperti ini. Ini harus berubah. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Karena ternyata tidak bisa guru itu mengontrol murid. Kalau murid manut ke kita, itu karena cara kita ajar sampai murid itu membiarkan kita mengontrol. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu seperti kita membuat anak itu senang belajar, kita kuatkan terus-terus, tetapi ternyata penguatan positif itu belum tentu efektif. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya kayak gini, kamu nggak kasihan apa ke orang tuanya? Aku nggak kasihan kok sama bu guru ini sudah datang pagi, kok sama masih terlambat saja. Nah, ini ternyata hanya akan jadi bom waktu, karena anak itu hanya akan menjadi pribadi yang menyalahkan diri sendiri. Itu sebenarnya membuat orang merasa bersalah itu hanya menjadi apa ya? Ke anak itu tidak tersampaikan apa yang diinginkan. Anak tidak bicara karena kita tekan. Kayaknya kita itu baik. Kamu tidak kasihan, lemah lembut ngomongnya, tetapi itu memberikan tekanan yang berdampak kuat ke anak, tidak bagus. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contoh Bapak Ibu, anak datang ke sekolah kita, itu sudah kita suguhi tata tertib. Datang jam segini, wajib mengerjakan tugas, tidak mengerjakan tugas kita suruh lari. Mereka manut karena kita orang dewasa. Tapi itu sampai kapan? Nah, di sini kewajiban kita adalah mengubah bahwa hal-hal yang seperti ini itu sudah tidak berlaku lagi. Pada zaman sekarang, murid itu tidak lagi bisa kita buat seperti ini. Karena nyata dihukum. Ya, kalau yang disiplin bagaimana kira-kira? Bagaimana siswa itu menebus apa yang sudah dia lalaikan? Kalau tidak mengerjakan PR, apakah relevan tebusannya dengan lari? Ya, jadi mulai coba, ini sama, saya juga sering salah di sini. Jadi saya berdiri di sini bukan sudah benar enggak, karena ilmunya begini. Jadi kadang kita anak nggak mengerjakan PR, kita suruh membersihkan kamar mandi. Hukuman apa disiplin? Hukuman, jelas ya. Kecuali pelajaran olahraga, sudah dilakukan pemanasan 2 kali putaran lapangan, siswa terlambat. Kemudian kita suruh lari. Hukuman apa disiplin? Disiplin. Jadi Bapak Ibu harus sudah membedakan, tidak semua disiplin itu konsekuensinya berupa hukuman. Motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi. Kenapa kok siswa itu menjadi taat manut kepada kita? Itu ada 3 motivasi. Ini juga berlaku untuk guru. Di tingkatan paling rendah untuk menghindari ketidaknyamanan. Anak-anak ini kenapa kok datangnya sebelum 6:30? Kita sebagai guru piket, kenapa kok datang maksimal 6:30? Supaya honor saya nggak dipotong. Kadang saya begitu ya. Anak-anak supaya saya nggak disuruh baca istighfar.
sendiri nggak tampak secara nyata, tapi biasanya bisa dirasakan oleh siswa. Ya, jadi kita sudah bisa menghitung sendiri nih, motivasi saya ke sekolah selama ini ada di level berapa? Motivasi saya pribadi untuk ke level 3 tidak setiap hari. Ada kalanya saya tidak ada jam, kemudian saya harus datang ke sini, itu motivasi saya supaya saya tidak dimarahi Pak Fatur saja. Pernah Bu? Pernah Bapak? Jadi berarti di level 1, tapi saya tidak setiap hari seperti itu Pak. Ada kalanya juga kesadaran diri. Ya, ya manusiawi, tapi kita harus berusaha ke level ketiga. Next. Nah, kemudian ini juga pengetahuan wajib untuk seorang pendidik tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Belum ini untuk dicintai. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang memang setiap orang itu perlu. Apakah perasaan dicintai, power kekuasaan, kebebasan, kesenangan, atau bertahan hidup. Jadi kalau ada siswa nakal, kita itu harus tahu dulu apa yang membuat dia nakal, mana kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya ini pasti kita ini Bapak Ibu, kita juga seperti ini, siswa juga sama. Mari Ibu. Nah ini saya ambil contoh nih ya, di kelas 3 ini ada siswa namanya Via. Via ini bercerita kepada Bu Wiwin selaku wali kelasnya bahwa Lukman seringkali mengambil bekal makan siangnya juga teman-temannya. Jika Bapak Ibu adalah Bu Wiwin, tindakan apa yang pertama kali dilakukan oleh Bapak Ibu? Apa Bu Wiwin? Tak kasih uang Bu, beli lagi. Oh gitu ya. Ini wali kelasnya sangat baik ya. Ini Sultan wali kelas Sultan. Jadi ketika siswanya seperti ini langsung diberikan uang. Mungkin kalau Bu Dio jangan minta-minta dulu, langsung dikasih tahu. Apa Bu Sima? Ditanya dulu. Kita cek dulu kebutuhan dasarnya apa. Mari lanjut Bu. Biar teman-teman takut kepada saya. Kekuasaan. Lanjut. Saya bosan. Kegiatan istirahat siang hanya boleh untuk makan dan tidak boleh melakukan kegiatan yang lain. Kebebasan. Ini sama Bu, kalau misalnya pelajaran seni budaya ini ya, kebetulan kita nggak ada ya. Kadang kalau waktunya seni lukis, anak-anak yang hobinya nyanyi tidak akan menikmati. Ya karena memang kemerdekaannya dia, kebebasannya dia merasa terampas. Yang terakhir ada lagi, saya lapar Bu dan tidak memiliki bekal makan siang. Kalau ini apa? Tadi nggak ada Bu. Bertahan hidup, survival. Ya, jadi kebutuhan hidup di sini. Jadi kalau kita sudah mencari tahu kebutuhan dasar apa yang memang kurang dari siswa itu, maka kita berusaha membantunya memenuhi kebutuhan dasar. Ya kalau kekurangan, ya kebetulan wali kelasnya Bu Wiwin ya, oke saja setiap hari diberikan makan, tapi mungkin ada solusi yang bisa bertahan di jangka panjang. Lanjut Bu. Nah, setelah kita mengenali siswa, kemudian kita juga bisa menentukan kebutuhan dasar. Ini kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dasar supaya siswa itu bisa membuat keyakinan sekolah. Nanti ke depannya Bapak Ibu, peraturan sekolah itu tidak ada. Yang ada adalah keyakinan. Contohnya Bapak Ibu kalau ke sekolah naik sepeda motor pasti pakai helm. Tujuannya apa? Takut polisi. Takut polisi. Itu peraturan apa keyakinan? Peraturan. Membuat keyakinan kelas. Saya kelas yang sudah saya coba adalah kelas 9. Jadi caranya Bapak Ibu, kita tanya dulu ke kelas 9, nilai apa yang diyakini di kelas itu. Saya tanya ke anak-anak kelas 9, kelas 9 itu harapanmu, kamu yakin kelasmu itu seperti apa? Bu, kelas 9 itu harusnya adalah kelas yang bersih. Ya, semua siswa itu saya suruh membuat keyakinan kelas. Saya
kita supaya mengawal keyakinan kelas itu menuju ke arah yang positif. Jadi ini murid akan tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinan kelas daripada mengikuti peraturan kelas. Saya kemarin punya beberapa testimoni, tapi mungkin tidak cukup waktunya kalau saya tampilkan hari ini bagaimana anak-anak yang sudah mencoba menjalankan keyakinan kelas. Next. Ini posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Bapak Ibu, nanti kita cermati satu-satu. Bapak Ibu saat ini berada di posisi kontrol mana ketika menghadapi siswa? Posisi kontrol yang paling bagus adalah di tingkat manajer. Ini guru level dewa lah, anggap ya. Masa masih tingkat 1? Padahal belum kan, ini masih ada kelanjutannya. Coba kita cek. Penghukum. Guru seperti ini, itu pokoknya kalau mau ngajarnya pakai cara saya. Anak-anak itu udah kira berubah, saya jadi guru sudah tahunan. Pasti seperti itu, kalau nggak dihukum, nggak disuruh sekojam, nggak akan mau sopan santun. Nah itu guru penghukum, lanjut Bu. Contohnya dengan bahasa melotot, unjuk-unjuk, kamu teman lagi. Maaf Bapak Ibu, saya pernah di sini. Saya pernah berada di posisi penghukum dan sampai hari ini pun kadang saya lupa. Saya sering berada di sini. Karena ya terus terang siswa yang terlambat di sini itu saya hafalnya 2 orang, 3. Siapa? Jadi ini saya sering lagi berada di posisi sini ya. Saya tuh sampai kadang saya sudah marah, tapi siswa ternyata kadang menanggapinya dengan santai. Coba Bapak Ibu pernah marahi Eka? Belum pernah. Coba Bapak Ibu ya, 1 minggu datang pagi dulu sebelum jam 7 atau jam 7 pasti akan ketemu dengan Eka itu lebih dari 4 kali ya Pak ya. Eka, Fadid ya, mungkin yang sudah wali kelasnya ya Fadid ya. Saya sampai lupa, saya sudah berusaha menuju level manajer atau level pengawas kembali ke sini. Ya ini memang butuh sering-sering kita latih. Tapi kalau kita menjadi guru yang penghukum, akibatnya seperti ini. Siswa akan memiliki dendam ke kita. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti masih ingat 1 orang gurunya yang tidak nyaman sampai sekarang. Masih ya? Nah, apa Bu Wiwin mau kalau nanti ada siswa yang seperti itu mengingat Bu Wiwin dengan tidak baik? Kira ya, Bu Wiwin tidak kira. Saya masih kira ini. Mari Bu lanjut Bu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini Bu hidup sampai ketika dia dewasa. Lanjut. Teman. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu guru sudah pada level teman untuk menuju level manajer itu sudah mudah. Ya level teman itu biasanya dilakukan oleh guru yang suka bercanda. Tenang, guru pada level teman tidak akan pernah menyakiti murid. Tetapi ingat, level teman itu juga memiliki dampak tidak baik. Kadang anak ada ngelamaknya. Karena anak itu masih belum bisa membedakan kita ini sebenarnya temannya atau gurunya. Terus ketika kita menolak keinginan anak ini karena kita dianggap temannya, kita dimusuhi. Bisa-bisa kita nggak disapa kayak dia nggak nyapa temannya. Ya, dia ngambek gitu ke kita. Aneh kan ya, ada siswa ngambek ke kita, tapi itu terjadi. Saya ini beberapa kali sering kosong di anak kelas 7, kelas 8 juga. Saya ngambeknya anak kelas 7, betul. Tadi udah ngambek lagi karena tidak jadi praktek. Ya mungkin itu berarti evaluasi. Oh, berarti kita tidak bisa selamanya berada di sini. Level yang keempat, pemantau. Pemantau ini adalah levelnya pengawas. Cirinya dia punya banyak jurnal. Ya, saya punya banyak jurnal ya, Bu. Saya punya banyak jurnal. Termasuk Pak Sujis kemarin saya kasih banyak jurnal ya, Pak ya. Nah itu biasanya levelnya pemantau Pak. Orangnya cenderung kaku. Jadi Fadid terlambat tanggal sekian, terlambat lagi. Dia jadi punya catatan-catatan seperti ini, tetapi dia kurang
berusaha apa sih kesalahan saya, bagaimana saya memperbaikinya. Jadi hanya berhenti di level siswa merasa bersalah. Yang terakhir untuk level ini, manajer. Ini adalah level guru ideal yang saya bilang tadi, guru tingkat dewa. Jadi ini posisinya kita itu bertanya kepada siswa, misal siswa terlambat, kok terlambat nak, gitu ya. Tidak usah ngacak kurang lambat lagi, nggak usah memang ya. Kok terlambat nak, sini duduk. Ada nggak keyakinan kelas yang dilanggar? Kamu salah nggak sih, gitu ya. Tidak apa-apa, saya juga pernah terlambat. Terus bagaimana caranya supaya dia menebus kesalahan hari ini, memperbaikinya bagaimana? Saya ambil contoh yang paling gampang. Kapan hari itu Sheryl itu berantem sama Chandra. Benar, Sheryl sama Chandra ini berantem pukul-pukulan. Ya, kemudian saya dudukkan, kalau siswa dalam kondisi seperti itu kan nggak bisa langsung kita marahin memang, ya. Nah, di situ saya bertanya dulu ke Sheryl nanti itu, ada nggak yang melakukan kesalahan? Salah nggak Sheryl ini? Salah. Terus bagaimana cara kamu memperbaikinya? Kemudian dari segi Chandra juga harus kita puaskan, bukan hanya Sheryl. Chandra harus kita puaskan. Chandra, kamu kok bisa berantem sama cewek, ini salah apa enggak? Supaya nggak terulang ini harus bagaimana? Nah itu harus tuntas. Jangan sampai mereka lulus itu masih ada dendam. Ya takutnya itu berlanjut. Nah jadi kayak gini. Jadi ini sampai pada level penyelesaian akhir. Saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Seperti itu. Nah sekarang Bapak Ibu silakan dipilih Bapak Ibu berada di level mana. Setelah manajer nggak ada lagi ya? Direktur. Terakhir adalah di level manajer. Harapan kita berada di level manajer, tapi yaitu tidak setiap hari kita akan berada di level manajer. Cuma ingat, oh saya mau jadi penghukum lagi. Besok sudah jadi pemantau. Loh besoknya kok menjadi penghukum lagi, segera dirubah lagi. Mari kita lanjut. Ini adalah segitiga restitusi. Kadang anak itu melakukan kesalahan. Maaf, anak kelas 8 itu ada yang tidak suka bermain dengan anak kelas 8. Ya saya ini termasuk apa tadi ya, kalau punya banyak data kayak gini? Pemantau ya. Nah, saya kebetulan sering berada di level pemantau berarti. Saya punya data anak kelas 8 itu beberapa siswa tidak suka bermain dengan kelas 8. Tetapi dia lebih suka bermain di kelas 9. Karena apa? Dia merasa tertolak di kelas 8. Bapak Ibu pasti melihat ini, saya yakin pasti menemukan ada anak yang tidak nemu kelompok. Ya. Ada anak yang ketika baris bingung dan teman-temannya pergi. Dia menemukan barisan dan teman-temannya tidak menolong dia untuk ke barisan itu. Pasti ada. Berarti anak itu belum kembali ke komunitasnya. Bapak Ibu tidak boleh melakukan pembiaran. Ya, ada masalah sekecil apapun harus ditangani. Itu adalah tugas guru. Tidak usah menunggu wali kelas ataupun BK. Tidak semuanya ke sana. Kalau anak berantem kita masih menunggu BK atau menunggu wali kelas, ya kasihan. Ya, jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau itu berada di ranah kita, di wilayah kita, ya sudah kita fokus di wilayah kita. Kalau Bapak Ibu itu melihat tapi berada di kelasnya, misalnya saya lihat Bugio di kelasnya kok ada yang sering nggak nemu kelompok, itu sebenarnya adalah ranahnya Bugio. Saya hanya bisa masuk ke sana mungkin kalau Bugio itu bercerita. Saya lebih fokus di kelas saya sendiri. Kalau saya bisa memperhatikan kelasnya Bugio sedetail itu, saya tentu harus bisa memperhatikan kelas saya lebih dari itu. Nah itu maka kita perlu melakukan segitiga restitusi. Pelaksanaannya itu ada 3 tahap. Yang pertama, kalau ada siswa bermasalah, kita stabilkan identitasnya. Kalau anak berantem, jangan malah ditanyain. Itu harus kita tenangkan dulu. Wajib, kalau ada anak emosi nangis, kita tanyain. Nggak bisa, karena otaknya sudah memblok untuk menolak kita. Ya, jadi misalnya saya ada 2 video segitiga restitusi. Yang pertama Sheryl yang berantem sama Chandra, yang kedua Davi. Davi itu di kelas saya sering nggak mengerjakan tugas. Dia tahu dan dia
Davi ini. Sebenarnya kalau dia dengan tidak mengerjakan tugas itu efeknya apa? Jangan langsung kita vonis salah. Kamu kalau sering tidak mengerjakan tugas kira-kira apa sih efeknya? Saya pasti ketinggalan, saya bisa nggak naik kelas. Pingin seperti itu, tentu dia akan bilang tidak. Maka selanjutnya tinggal kita menanyakan keyakinan kelasnya. Karena keyakinan kelas itu sudah kita bahas, kita sudah membuat sebelumnya. Kalau gitu Dav, keyakinan kelas mana yang sudah sana langgar? Disiplin, dia tahu dengan betul. Nah, tugas kita kalau kita sudah melakukan ini, kita harus membantu si anak ini, Davi ini, untuk kembali lagi ke kelompoknya. Karena kalau anak sering nggak mengerjakan tugas, itu juga akan males di kelas itu. Oh, pasti teman-teman tahu saya nggak mengerjakan tugas. Saya pernah PPL di SMA 1 sama SMA 2 Jember. Di sana komunitasnya, kalau anak tidak mengerjakan tugas, itu diem dan tidak mau nyontoh temannya. Bagi dia lebih memalukan nyontoh anak-anak di sana waktu itu daripada dia kerjakan PR, tanya temannya, dia lebih baik saya enggak. Jadi saya lebih baik saya bertanggung jawab aja, saya enggak mengerjakan. Memalukan nyontoh tugas di situ. Nah, jadi kalau udah seperti itu sering-sering dia akan merasa terasing di kelompoknya. Maka jangan diam. Kita sebagai gurunya, kita sebagai wali kelas dan sebagainya, tugas kita mengembalikan anak ini kembali lagi ke lingkungannya. Jadi kalau segitiga restitusi, masalahnya ada, kita validasi dan kita kembalikan anak ini ke kelompoknya dengan semangat baru yang lebih mudah untuk diterima. Lanjut Bu. Nah, alurnya kayak gitu untuk segitiga restitusi. Mari lanjut lagi. Jadi Ki Hajar Dewantara itu pernah mengatakan, sekolah itu pada dasarnya adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan, pembentukan karakter positif. Karakter positif pasti akan mewujudkan budaya yang positif. Di sini kita sebagai guru harus sadar akan peran dan nilainya untuk mewujudkan budaya yang positif. Budaya yang positif inilah nanti yang akan menjadi visi dan misi sekolah. Jadi panjang kelanjutannya. Kalau saat ini visi dan misi sekolah terus terang itu langsung dibuat. Kalau tidak dibuat sama kepala sekolah, dibuat sama kurikulum. Jarang berangkat dari guru. Apalagi tuntutannya sudah berangkat dari siswa. Jadi keyakinan kelas memang harus dicoba Bapak Ibu. Dicoba. Lanjut. Dalam mengembangkan budaya positif Bapak Ibu, di sini ingat posisi kontrol kita. Kalau kita masih berada di level 1, segera kembalikan hingga kita berusaha ke level manager. Tapi untuk memahami posisi ini kita juga harus tahu untuk menangani siswa itu ingat 5 kebutuhan dasar siswa. Anak ini bermasalah karena apa? Mungkin anak ini tidak pernah mengerjakan tugas karena dia waktunya untuk mencari uang. Berarti dia sukrivel. Ini tugas kita juga membantu mengatur waktu, bukan menghidupi anak ini. Mungkin nggak mampu kalau kita seperti itu. Kemudian kalau kita sudah paham bahwa motivasi anak itu seperti apa, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh Bapak Ibu adalah membuat keyakinan kelas. Ini untuk mewujudkan sekolah kita ya. Kemudian berdasarkan nilai-nilai yang sudah disepakati, ini kita harapkan akan menjadi karakter positif, menjadi ciri khas sekolah kita. Budaya positif sekolah kita tidak akan sama dengan sekolah di depan kita atau sekolah di samping kiri kanan kita, karena itu ciri khas kita. Lanjut. Sama. Itu aja materi dari tahapan guru penggerak yang sudah saya ikuti. Untuk slide-nya, PPT-nya nanti akan saya share. Kemudian saya minta saran, kritik, dan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mari Kak Roni. Terima kasih kepada Bu Yanti yang telah sharing sosialisasi dan sharing ilmu pendidikan guru penggerak. Saya rasa ini sangat baik sekali karena memang dari awal kebetulan saya berkesempatan mendampingi Bu Yanti waktu itu, dan sebenarnya saya juga tertarik di bergerak karena kebetulan masih belum ada kesempatan karena terkait ketentuan yang sudah ditentukan oleh pusat. Di sini
saya hanya berharap sekali apa yang disampaikan Bu Yanti ini benar-benar diterapkan nanti. Diterapkan oleh semua guru tanpa terkecuali. Karena apa? Ini lagi-lagi kalau saya bilang ini yang terbaik ya mungkin ini perubahan yang sangat bagus sekali. Jadi percuma kita ikut workshop sana sini dan seterusnya tapi tidak diterapkan, aktualisasinya tidak ada di sekolah, itu percuma saya rasa. Jadi untuk sekolah penggerak ini apa yang disampaikan Bu Yanti tadi itu saya rasa sangat sederhana sekali, sangat sederhana sekali dan gak ada alasan untuk gak bisa untuk melawan sesuatu yang sudah disampaikan tadi itu. Maka daripada itu saya berharap ini tidak hanya sebatas teori saja, tapi benar-benar diterapkan oleh semua warga istilahnya ya. Jadi tidak terkecuali, tidak hanya guru saja. Di sini dari sekian banyak materi yang sangat bagus sekali, di sini saya menggarisbawahi ada satu kalimat menarik bagi saya. Bahasanya jika siswa nakal atau siswa tidak termotivasi atau apalah, jadi guru harus tahu apa sebabnya. Jadi guru harus tahu apa sebabnya. Gak bisa kemudian kita siswa terlambat dan hukum dan gak bisa seperti itu. Dari awal saya sudah tidak setuju. Siswa ini saya itu keren. Jadi kita harus tahu dulu sebabnya apa, perbaiki dulu. Ini saya sangat setuju sekali. Karena memang apa? Terus terang aja saya pribadi ke anak-anak pun selalu mencari sebabnya itu apa, anak-anak seperti ini. Karena makanya ternyata ada teorinya, makanya saya sangat setuju sekali. Karena apa? Kalau gak kita cari tahu sebabnya apa, tidak kita perbaiki, percuma. Kita mau nasihati panjang lebar, bahkan kita mau ngundang Mario Teguh mungkin atau apa, gak akan masuk kan, akan tertolak. Karena ya itu sudah, karena kita dianggap gak pengertian. Jadi percuma saja menasihati apapun gak akan diterima oleh siswa. Kalau gak percaya silakan dicoba. Jadi juga itu juga saya rasa tidak hanya pada siswa, kepada mungkin teman guru, atasan, bawahan dan lain sebagainya. Itu juga harus dicari tahu. Guru yang awalnya begini, kenapa begitu dan seterusnya, itu harusnya dicari dulu sebabnya apa. Jadi jangan cuma kemudian gak tahu sebabnya dan sebagainya. Jadi ini perubahannya itu saya rasa bukan hanya di siswa saja, tapi di guru juga. Maka daripada itu ini juga apa Bu ya? Saking saya sangat setujunya itu banyak hal banyak yang saya catat di sini, cuma gak akan saya bahas semua. Intinya di sini introspeksi kan seperti itu, introspeksi. Jadi kita sebagai guru betul-betul kalau memang kita kurangnya apa dan seterusnya, ya kita perbaiki diri di sana. Nah, jadi terkait ini juga apa Bu ya? Yang 5 itu. Segitiga restitusi apa posisi kontrol? Penghukum dan sebagainya apa? Oh, posisi kontrol. Posisi kontrol juga ini sangat bagus sekali. Jadi banyak teori yang saya baca juga intinya memang mengarahnya ke sini. Makanya saya ketika Bu Yanti sudah menerangkan ini, masuk lagi. Jadi intinya apa? Intinya guru penggerak di sini kalau saya pribadi saya sangat setuju. Mungkin nanti ketika ada kesempatan dan sudah memenuhi syarat, saya akan coba masuk ke dalamnya dan untuk lain-lainnya saya rasa cukup itu dulu Bu. Dan mungkin kita beri kesempatan guru-guru yang lain untuk memberi apa namanya yang berarti butuhkan lah, entah mungkin sharing dan seterusnya seperti itu. Jadi itu aja Bu dari saya Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni untuk feedbacknya.
saja, lupa gitu dengan ritmenya, terjadi begitu saja. Terima kasih banyak masukannya untuk Pak Roni. Memang siswa itu kalau kebutuhan dasarnya tidak kita penuhi, kita nasihati model apapun nggak akan masuk. Jadi kadang kan ada ya anak itu kayaknya kita putus asa, hopeless lah istilahnya. Ini kita nasihati kok nggak masuk sama sekali sini, kayaknya dia nggak mikir. Ya kita nasihati menggebu-gebu, pelan, tetap nggak mikir. Itu berarti kita belum mencoba memahami kebutuhan dasarnya. Sama, karena ini sekali lagi teori ini memang tidak semuanya berangkat dari kebutuhan siswa, tapi kebutuhan secara universal. Terima kasih, mari sama-sama kita mengupgrade diri teman-teman. Saya berada di sini bukan saya merasa saya sudah sempurna, saya tidak. Saya sering berada di posisi satu, saya sering merasa di posisi yang paling bawah dari semua teori itu. Tetapi saya tidak lelah, saya akan berusaha untuk memperbaiki diri. Dan saya juga berharap teman-teman semangat semuanya untuk suatu saat nanti ikut kegiatan guru penggerak. Bukan ingin menjadi, karena memang mentalnya harus kuat. Ketika kita daftar guru penggerak, itu pasti akan ada juga yang ngomong, "Abi ini kalau lagi jadi kepala sekolah." Padahal tidak seperti itu. Saya yakin teman-teman tidak seperti itu. Terima kasih. Saya sangat setuju sekali yang disampaikan Pak Roni itu memang. Jadi sebelum kita terapkan ke siswa, mari ini juga kita gunakan kepada diri kita sendiri. Kok ternyata saya yang ngomong di sini belum, saya akui saya belum. Tapi insya Allah saya siap untuk berubah. Insya Allah saya siap. Dan saya mengajak teman-teman yang sudah seperti ini, tingkatkan. Yang belum, mari bersama-sama kita terapkan. Saya juga berharap semoga semua yang tadi disampaikan itu bisa diterapkan oleh teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mari. Yang buat 5 yang ada hukumannya itu akhirnya saya coba itu kemarin buku BPKN 21 pertemuan banyak yang tidak membawa buku paket. Ternyata saya suruh gabung, bundel semua. Kemudian minggu berikutnya alhamdulillah jadi satu bangku ada isi 5, sedangkan satu anak itu adalah satu buku paket. Ini sudah minggu 2. Akhirnya apa yang terjadi? Saya kemarin memberikan hukuman untuk 1 kali putaran. Cewek perempuan itu 10 putaran. Kemudian setelah itu tidak membawa lagi, saya tambah untuk 20 putaran. Maksudnya itu adalah efek jerah. Alhamdulillah untuk minggu kedua anak-anak membawa semua. Nah, yang saya pertanyakan itu gimana jalan keluarnya kita memberikan kedisiplinan tetapi efek jerahnya ada. Nah itu yang saya ingin ketahui. Saya pahami, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang-ulang. Ketika kita melakukan segitiga restitusi, di akhir itu perlu kita tambahkan kalau gitu Pak Boy. Kalau kamu masih melakukan kesalahan yang sama, harus bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Tetapi sebisa mungkin kita menghindari konsekuensi
udah berulang ternyata masih tetap gitu loh. Nah, ada peluang apa yang kemudian bisa diambil langsung gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kemudian ini berulang-ulang terus. Nah, yang pertama menurut saya adalah kerjasama kita bersama untuk di sekolah ini, baik itu dari guru BK maupun guru yang lain yang kompeten yang luar biasa tentang itu. Artinya kita bisa dekati hal seperti itu, kemudian juga selain itu juga kepada guru-guru yang kemudian yang dekat pada siswa tersebut untuk kemudian bisa diajak bicara mengenai adanya dia atau bagaimana seperti itu. Nah itu penting disampaikan kepada anak-anak tersebut biar nanti dia mengerti bagaimana seharusnya sebagai seorang siswa, sebagai seorang anak bagaimana kan gitu. Itu harus ada yang diambil oleh dia seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena memang guru penggerak ini luar biasa. Cuman kalau kita itu kemudian ada beberapa hal yang memang harus dengan cara yang agak kasar dikit mungkin apa boleh enggak gitu. Itu ya yang saya berikan sekarang kan karena selama ini saya tahu saya sendiri bahwa tadi saja saya tuh nggak bisa masih saya pegang mister gitu penggaris gitu ya. Padahal sebenarnya di GSM pun kita diajarkan ya berkarya suara menyenangkan itu ada berkolaborasi, kemudian berkolaborasi ada 3 poin yang jadinya berkolaborasi paling berbagi sama ada 3 itu yang kita harapkan. Saya berusaha untuk bisa tersenyum pada anak-anak. Saya berusaha untuk kemudian, nah itu saya mencoba dan alhamdulillah bisa tersenyum juga. Cuman kadang-kadang ya masih kadang-kadang musuh gitu ya. Nah itu kekurangan kita sendiri ya. Tapi insya Allah sesuatu yang kita kurang itu kita bisa ditambah oleh teman-teman yang lain, artinya bisa dikurangi oleh teman-teman yang lain atau bisa ditutup oleh teman-teman yang lain. Insya Allah semuanya akan menjadi hal yang luar biasa seperti itu. Terima kasih. Bapak Ibu, nilai ibadah kita besarnya itu di sana. Ketidaklelahan kita mengurus siswa itu luar biasa dan itu tidak bisa dijalani oleh profesi yang lain. Makanya guru itu profesi yang sangat mulia dan bermartabat karena memang tidak ada cara instan. Kalau kadang kita masih marah Pak, itu tidak apa-apa karena memang motivasi siswa ada 3. Mungkin saat ini siswa kita itu masih dimotivasi tingkat 1, belum kepada motivasi dari dirinya. Tidak apa-apa, tugas kita adalah mengantarkan bagaimana siswa ini motivasinya menuju ke level 3 dan memantaskan diri supaya guru itu posisinya dikontrol itu posisi ke manajer. Begitu saja. Jadi kalau kita masih marah kembali lagi ke kita sebagai penghukum dan siswa akhirnya motivasinya hanya karena takut, tidak apa-apa untuk hari ini. Tapi kita jangan berhenti di situ. Kita upaya sekreatif mungkin bagaimana caranya kita berada di posisi levelnya naik dan siswa pun motivasi taatnya menuju level yang lebih tinggi. Demikian mudah-mudahan ini bisa menjawab karena sama pertanyaan ini juga saya masih belajar untuk memahami gitu ya. Pertanyaannya saya cukupkan sampai 2 dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya hari ini sudah mengganggu mungkin Bapak Ibu ini akhir pekan harusnya sudah pulang weekend lebih awal. Selamat datang Bu Ana dan Bu Eni. Jadi nanti materinya akan saya share. Saya juga belajar, mari kita belajar bersama-sama. Kalau ada kesalahan dalam saya penyampaian, pemahaman saya ataupun cara saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Pak Fatur selaku Kepala Sekolah atas kesempatan yang diberikan, dukungan terhadap saya sebagai CGP, saya akui luar biasa dan memotivasi saya untuk lebih berbuat baik lagi. Semoga hal ini bisa menjadi motivasi Bapak Ibu semuanya untuk ikut CGP. Tidak usah punya cita-cita ingin jadi kepala sekolah, tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu sudah menjadi guru, kayaknya memang kita wajib untuk meningkatkan kompetensi. Kita dititipi anak bangsa. Kita dititipi anak bangsa yang sekiranya tidak bisa kita didik dengan biasa. Apalagi di sekolah kita, anak-anak kita ini luar biasa. Memerlukan guru-guru luar biasa. Guru biasa di sini mungkin lewat ya Pak ya. Di sini gurunya adalah guru-guru
luar biasa. Saya harap Bapak Ibu semuanya juga mencapai tingkat kesuksesan masing-masing sesuai dengan goal yang diimpikan. Untuk teman-teman yang masih berjuang di P3K tahap 3, semoga semuanya lulus, mudah, lancar, sampai selesai. Dan teman-teman yang belum juga mencapai goalnya masing-masing. Amin, amin, semoga amin. Oke. Karena goal kita nggak sama, saya yakin ada goalnya masing-masing. Demikian dari saya. Terima kasih juga kepada tim dokumentasi. Terima kasih dari awal sudah cukup membantu. Kalau di itu sudah cukup ya Mas kira-kira? Sudah. Terima kasih.